pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa kembali dalam rehat kita pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Di dalam kebersamaan kita dengan saya Pendeta D.S. Dariman dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Dan marilah saudara-saudara, sebagaimana biasa saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu kita dalam saat rehat atau renungan harian Toraja pada hari ini. Bagaimana biasa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh menikmati hari baru-Mu, kami tahu bahwa ini adalah sebuah tanda kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Hari-hari kami semua kami boleh lalui dengan baik, dan itulah sebabnya kami tidak pernah melupakan kebaikan-Mu. Kami selalu ingin mencari, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan pada hari ini kami mau meluangkan waktu kami untuk renungan harian sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami pada hari ini. Mohon Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang kami buat ini menjadi kepujian bagi nama-Mu. Tolong hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat pemberitaan firman-Mu. Biarlah segala apa yang hamba nyatakan ini semua berkenan dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-8 pada ayat 14-17. Injil Matius pasal 8 ayat 14-17, demikian sabda firman-Nya di bawah judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, tema yang diberikan kepada kita itu adalah pulih hanya karena kuasa Tuhan. Pulih hanya karena kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan suasana kondisi sekarang ini, suasana pandemi COVID-19 ini, kita semua menyadari saudara-saudara dan kita disadarkan bahwa betapa pentingnya arti sebuah kesehatan bagi seorang manusia. Sebagaimana yang kita tahu saudara-saudara bahwa orang yang sakit itu dalam suasana pandemi ini, semua lapisan masyarakat kena imbas dari sebuah sakit penyakit ini. Entah dia kaya, miskin dan sederhana, atau biasa-biasa saja, semuanya lapisan masyarakat itu, kelas-kelas dalam masyarakat itu kena dampak dari suasana itu. Dan dengan itu saudara-saudara, kita semakin disadarkan bahwa buat apa kita punya segala-galanya, harta dan sebagainya, kalau kita sakit dan menderita sebuah penderitaan sakit yang sangat memberikan sebuah arti yang parah bagi kita, maka tentu kita katakan tidak ada artinya. Buat apa kita punya kelimpahan tetapi kita tidak punya sesuatu yang memberikan sebuah kebahagiaan, ketenangan. Dan karena itu
Sebuah suasana kondisi tubuh yang sehat itu sangat kita rindukan. Nah, tentu saudara-saudara dengan itu kita bisa katakan bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya. Dia ibarat harta yang paling mahal di dalam hidup saudara dan saya. Nah, tentu saudara-saudara ketika kita sakit, semua kita berharap kalau boleh kita disembuhkan. Karena kesehatan, kesembuhan itu adalah sesuatu yang sangat kita rindukan. Nah, tentu apa yang kita buat adalah selalu dan selalu untuk berusaha mendapatkan pemulihan. Bagian firman Tuhan ini saudara-saudara memberitakan kepada kita tentang bagaimana perjalanan Yesus yang sungguh-sungguh memberikan sebuah pengajaran kepada kita tentang siapa dia, bagaimana keberadaan Yesus. Dalam perikop ini kita tahu saudara-saudara, Yesus memberikan pemulihan kepada ibu mertua dari Petrus yang sakit demam pada waktu itu hanya dengan sebuah sentuhan. Dan ketika Yesus tiba di rumah mertua Petrus, memang Yesus terpanggil untuk memberikan sebuah katakanlah pemulihan kepada ibu mertua Petrus itu. Dan dengan perhatian Yesus itu, maka apa yang menjadi kekhawatiran dari ibu mertua Petrus ini sungguh-sungguh dijawab oleh Yesus. Ia dipulihkan dan dengan sebuah sentuhan yang membawa kuasa kepada setiap orang yang disentuhnya. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita jelas melihat tentang sosok Yesus. Sebab kemanapun Yesus pergi dalam pekerjaan pemberitaannya itu, selalu orang yang mendengar itu akan mencari dan memohon pertolongan kepada Yesus. Sama seperti dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika mereka mendengar, orang-orang banyak itu mendengar bahwa Yesus datang di rumah ibu mertua Petrus, maka semua orang yang merasa berada dalam kelemahan tubuh dengan berbagai penyakit itu datang untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus itu punya kuasa. Hanya Yesus yang mampu untuk melepaskan mereka dari sebuah pergumulan yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan lebih daripada itu, karena mereka tahu bahwa Yesus punya perhatian besar kepada setiap orang yang sungguh mengandalkan dia dan bersandar kepada dia. Karena itulah Yesus dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita tentang sebuah arti dari kasih Tuhan kepada setiap orang dan kepada saudara dan saya. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, sebenarnya tentu diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini bahwa kita tidak lepas dari setiap masalah. Kita pasti akan menemui sebuah pergumulan-pergumulan. Tapi kemana kita akan lari ketika ada masalah, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Tentu tidak ada tempat lain kita datang, itu adalah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Yesuslah jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Dan hanya Yesuslah yang mampu untuk memberikan sebuah ketenangan kepada kita di dalam hidup ini. Karena itu, tidak ada kata lain di dalam hidup saudara dan saya selain mengandalkan diri, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita. Sebab ketika saudara dan saya seperti itu, maka kita tidak akan pernah keluar dari sebuah masalah. Karena itu, kita disadarkan saudara-saudara bahwa setiap saudara dan saya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam jamahannya, dalam kasihnya, maka saudara dan saya harusnya lah hidup kita ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak pernah melupakan kebaikannya, tetapi juga terus mengandalkan Dia. Itu sebabnya saudara-saudara, kita diingatkan oleh tema ini, pulih hanya karena kuasa Tuhan. Itu berarti
bahwa satu-satunya yang menjadi penopang, penolong di dalam hidup saudara dan saya untuk keluar dari setiap masalah itu adalah Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya buat? Jikalau kita ingin terus mendapatkan tuntunan penyertaan Tuhan, Tuhan hanya mengingatkan kita dalam 3 hal dalam firman ini. Datanglah kepadanya, mintalah pertolongan kepadanya di dalam penyerahan hidupmu. Dan biarlah saudara-saudara, apa yang kita rindukan itu kita nyatakan di dalam doa kita, supaya kita sungguh-sungguh melihat segala apa yang Tuhan ingin terwujud di dalam hidupmu. Dan yang paling penting, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, agar kita semua memperoleh sebuah penyempurnaan, sebuah kehidupan hidup kita ini. Mudah-mudahan kita mau menjadi sosok yang sungguh memuliakan Tuhan dalam hari-hari kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dengan pujian Allah Peduli. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami penuh sukacita karena kembali Engkau mengingatkan kami semua tentang siapa kami. Kami adalah sosok manusia yang telah mendapatkan sebuah pemulihan dari Tuhan, sebuah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak punya masa depan yang pasti. Tapi lewat firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tentang siapa Engkau. Engkau punya kuasa untuk menjangkau setiap orang yang berharap kepadamu. Dan Engkau senantiasa mau menolong setiap kami yang sungguh bersandar kepadamu. Jikalau Tuhan sudah menolong ibu mertua dari Petrus dan banyak orang pada waktu itu, kami juga tahu bahwa Tuhan pasti dapat menolong kami
dalam menjalani berbagai pergumulan hidup teristimewa dalam suasana pandemi corona ini. Bentengi kami Tuhan dengan kasih-Mu, jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, dan biarlah Engkau tetap senantiasa menuntun menyertai kami dalam mengangkat aktivitas kami hari-hari ke depan. Kami mohon Tuhan tetap memberkati semua pelayanan jemaat-Mu, pekerjaan majelis gereja-Mu di tengah-tengah seluruh wilayah pelayanan gereja-gereja. Biarlah kami juga senantiasa tetap boleh bersehati untuk terus memuji membesarkan Engkau dalam memuliakan Engkau. Hari ini kami pertaruhkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.